yang dipresentasikan, tapi diganti menjadi tugas individu mengajukan tanggapan dan pertanyaan. Baik, tema kita kali ini tasawuf sebagai model pendidikan karakter dalam Islam. Tasawuf sebagai model pendidikan karakter dalam Islam. Mungkin Anda pernah mendengar istilah ini dan mengerti ya, atau sekedar tahulah artinya. Bisa disampaikan di sini bagi yang memiliki pengetahuan akan arti dari istilah ini tasawuf, monggo silahkan. Bisa raise hand. Tasawuf. Ada? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada berarti ini barang baru bagi Anda ya. Mungkin terlalu fokus kepada bidang prodi yang Anda geluti sehingga di luar itu kurang menjadi perhatian Anda. Baik. Tasawuf ada jadi asal kata sofa yasfu atau tasawwuf wa yatasawwafu. Artinya adalah jernih dan penjernihan. Jernih dan penjernihan. Tasawuf secara terminologi itu secara etimologi, secara bahasa ya, adalah pendidikan akhlak dengan cara membersamai Allah dengan 3 strategi: zikir, pembersih hati, pelembut hati, dan penguat hati. Tasawuf adalah model pendidikan karakter, menumbuh kembangkan akhlak dengan cara mendekatkan diri, membersamai Allah melalui metode zikir, pembersih hati, pelembut hati, dan penguat hati. Tasawuf sebagai sebuah model pendidikan karakter memiliki ciri khas dalam prakteknya atau strateginya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Allah sebagai sebuah milieu ya, sesuatu yang meliputi diri kita, sebagaimana lingkungan yang akan mempengaruhi dan membentuk karakter kita, juga komunitas yang kita bergaul dengan mereka, itu juga yang akan mempengaruhi dan membentuk karakter kita. Maka Allah lebih daripada itu. Karena Allah maha meliputi segala sesuatu, semakin kita mampu berinteraksi secara dekat dengannya, maka kita akan mudah terpapar oleh sifat-sifat yang baik tentunya, sifat-sifat ketuhanan yang layak untuk kita teladani, yang memang kita bisa untuk meladaninya, seperti kasih sayangnya dan berbagai macam sifat-sifat terpuji yang lain. Ya karena ada beberapa sifat Allah yang kita tidak boleh meneladani, karena itu menjadi otoritas atau menjadi kekhasan Allah saja. Seperti Al-Mutakabbir yang maha menyombongkan diri, takabur ya.
Kenapa sifat takabur ini menjadi sifat Allah? Karena takabur bagi Allah itu bukan suatu sifat yang tercela, bahkan sifat mulia. Sebab sombongnya Allah itu berdasarkan fakta dan bukti-bukti kelayakan. Allah itu layak untuk sombong karena memang tidak ada yang suatu pun yang menyamai bahkan menandingi. Artinya kesombongan Allah itu adalah kejujuran. Berbeda dengan kesombongan kita adalah kebohongan karena kita menutupi kelemahan kita dan menganggap diri kita melebihi orang lain padahal belum tentu, dan banyak orang lain yang melebihi kita. Nah, haramnya kesombongan bagi kita itu karena kebohongan itu yang mendasarinya. Nah, ini yang tidak boleh kita teladani karena kita tidak akan mungkin bisa menyombongkan diri atau melebihkan diri dari segala sesuatu yang ada. Nah, sebagaimana kita lingkungan yang membentuk karakter seorang, al-insanu ibnu bi'atihi, manusia itu anak lingkungannya. Al-insanu ma'aman ahabba, manusia juga bersama orang-orang yang sealiran, seide, sevisi, semisi. Itu namanya dinamakan yang komunitas. Maka pengaruh kedekatan seorang dengan Allah dan kejauhannya juga akan menentukan karakternya. Karakter orang yang berketuhanan dan yang tidak berketuhanan saja sudah beda. Dan juga karakter orang yang berketuhanan, sama-sama berketuhanan, berbeda persepsi tentang ketuhanannya saja, itu juga sudah menimbulkan karakter yang berbeda. Sama-sama beragamanya, Islam, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Pasti memiliki karakter ciri khas yang berbeda. Ditambah lagi, antar umat Islam itu sendiri dalam kualitas hubungan interaksi atau kedekatannya dengan Allah juga berbeda. Yang betul-betul mencintai Allah, yang pura-pura mencintai Allah, atau yang asal-asalan mencintai Allah, pasti karakternya juga berbeda. Antara waliullah, nabiullah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik. Walaupun mengaku Islam, tapi karena faktor kedekatan yang berbeda, maka maka karakternya pun juga berbeda. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas di sini. Baik, setelah kita mengakui teori itu ya, keterpengaruhan milieu terhadap kita, maka kedekatan kita, hubungan kita dengan Allah pun juga akan mempengaruhi karakter kita. Nah, bagaimana agar supaya kita dekat dengan Allah atau terpengaruh oleh akhlak-akhlak mulia Allah? Bagaimana cara kita untuk bisa menjalin interaksi kedekatan itu ya? Ada 3 hal tadi saya sebutkan dalam pengertian tasawuf, yaitu apa? Membersihkan hati, melembutkan hati, dan menguatkan hati. Kenapa hati menjadi orientasi utama di sini atau objek utama di sini? Karena hatilah pembentuk persepsi dan aksi. Aksi dipengaruhi oleh persepsi, persepsi dipengaruhi oleh nurani. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ala inna fil jasadil la mudghah. In saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ada organ tubuh di manusia yang menentukan tingkah perilakunya dan kualitas jasad lahirnya, yaitu hatinya. Maka perbaikilah hatimu akan memperbaiki persepsimu dan akhlakmu, tingkah lakumu. Nah, hati sebagai penentu, sebagai software dari hardware kita, bagaimana supaya kita bisa berinteraksi dengan yang maha suci, ya kita harus mensucikan diri kita melalui mensucikan hati dulu, yang akan berpengaruh kepada
suci pikiran dan perbuatan. Nah, mensucikan hati itu bagaimana? Dengan mengunduh program-program, aplikasi-aplikasi Asmaul Husna atau zikir-zikir yang bernuansa pembersihan, yaitu istighfar dan tasbih subhanallah misalnya. Kita beristighfar sama seperti kita itu mengunduh program antivirus, menginstal program antivirus dalam software kita, dalam hardware kita, dalam gadget kita, yang automatically akan berfungsi membersihkan dan menjaga, mengantisipasi menjaga. Jadi berfungsi sebagai cleaner. Nah, cara mengunduhnya adalah dengan senantiasa melafalkannya. Tentu disertai dengan pemaknaan. Sama seperti orang menghafal, itu kan menginsert file-file yang dia ingin hafal dengan senantiasa berulang kali melafalkannya atau melihatnya atau mendengarkannya. Berulang kali sehingga file itu terinstal, paten ya, dalam alam bawah sadarnya, dalam nuraninya, dalam pikirannya, sehingga suatu saat dia bisa mudah mengakses kapan saja dia inginkan. Nah, zikir istighfar dan zikir tasbih subhanallah, maha suci Allah, seolah-olah kita ketika mengucapkan itu juga ada unsur doa, sebagaimana kesucianmu ya Allah, sebagaimana engkau yang maha suci, maka aku mohon engkau mensucikan diriku, hatiku, jiwaku, ragaku dari segala noda-noda dosa. Sehingga aku bisa berinteraksi dan menjaga hubungan kedekatan denganmu. Nah, itulah apa istilah ilustrasi ya, peran dan fungsi zikir ya, pembersih hati sebagai sebuah sarana, alat atau cara untuk dapat mendekatkan diri dengan Allah sehingga kita terpapar oleh akhlak-akhlak karakter kemuliaannya. Terus kita ucapkan, terus seringkali kita lafalkan tanpa pernah bosan, karena setiap kali kita melafalkannya itu sama seperti kita mengupdate-nya. Sehingga update tidak perlu setahun sekali, setiap saat, karena virus, dosa, setan dan sebagainya itu senantiasa menggoda dan mengupdate tipu dayanya itu setiap saat, mengikuti perkembangan. Maka kita harus mengupdate-nya dengan cara terus-menerus melafalkannya. Kalau latah, kalau bisa dengan kalimat-kalimat thayyibah ini, astagfirullah, subhanallah, dan yang lainnya. Nah, tentu tidak hanya sekedar melafalkannya saja, juga diiringi dengan pemaknaan. Jadi pemaknaan itu penting untuk agar supaya kita bisa memahami cakupan-cakupannya dan fungsi-fungsinya. Jadi ketika kita melafalkan kalimat istighfar atau tasbih, tanamkan juga pemahaman dalam diri kita bahwa kita sedang menanamkan prinsip tahu diri. Istighfar kan mohon ampun ya. Tasbih kan mohon doa untuk disucikan selain kita mensucikan Allah. Nah, mohon ampun itu kan orang kan tahu apa statusnya sehingga dia minta ampun. Minta maaf. Dia statusnya tahu tentang dirinya. Pasti dirinya adalah sosok yang tidak sempurna atau sosok yang berbuat salah dan tahu apa yang dia berbuat dari kesalahan itu. Itu makna dari prinsip tahu diri. Sehingga dia dengan modal ilmunya terdorong untuk mampu mengidentifikasi beragam bentuk dosa atau kesalahan. Untuk melahirkan sebuah prinsip tahu diri, maka dia harus mencari tahu
hal-hal yang membuat dirinya itu bisa dipahami terkait dengan dosa-dosa yang harus dia hindari dan pahala-pahala yang harus dia dapatkan. Agar makna istighfar itu relevan, maka dia harus tahu apa yang diistighfari. Sehingga dia punya komitmen untuk tidak mengulangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat. Itulah makna istighfar yang sempurna, yaitu pengetahuan akan kesalahan, kemudian penyesalan, dan komitmen untuk memperbaiki dari kesalahan yang telah dia lakukan. Penyesalan tentu komitmen untuk tidak mengulangi. Nah, itu sehingga relevan ya. Istighfar itu menjadi sebuah sarana untuk pendidikan karakter, menumbuh kembangkan karakter, yaitu tahu diri, sehingga bisa menempatkan diri dan tidak lupa diri. Inti dari dosa kan lupa diri itu, lupa dia